Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa Khilafah yang dirahmati oleh Allah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat selalu. Jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kompeten, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut reformasi 98 telah melahirkan banyak tokoh nasional. Menurut Erick, salah satunya adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tokoh-tokoh yang selama ini tidak pernah terpikir apa dan kenapa, siapa dan di mana, tapi lahir menjadi pemimpin bangsa. Salah satunya siapa? Pak Joko Widodo. Kata Erick Thohir di Geraha Pena 98 pada hari Ahad 19 Februari 2023. Sebagai informasi, Geraha Pena 98 atau Persatuan Nasional Aktivis 98 merupakan kantor baru para aktivis tahun 98 yang diresmikan kemarin. Apa sebetulnya cita-cita reformasi 98? Betulkah pemimpin seperti Jokowi produk reformasi 98? Apakah reformasi 98 membawa kemunduran bangsa dan negara? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan salah satu aktivis 98, Bung Agung Wisnuwardana. Assalamualaikum, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nana. Salam reformasi. Wah, itu. Salam revolusi. Itu Betul. khasnya tahun 98, itu salam reformasi. Baik, Bung Agung. Ya, Menteri Erick Thohir menyampaikan reformasi pada 98 mampu melahirkan banyak tokoh nasional. Bahkan Erick menyebut salah satunya Presiden Jokowi yang mampu menjadi pemimpin bangsa. Apakah pemimpin model Joko Widodo ini yang diharapkan lahir dari reformasi 98? Nah, apa sebetulnya cita-cita reformasi 98, Bu? ya. Jadi kan dulu aktivis-aktivis 98 itu kan berpikirnya sederhana memang ya. Bagaimana kita tahu Orde Baru dengan represivitas otoritarianisme dari Soeharto, terus kemudian juga kekerasan terhadap banyak sekali aktivis yang terjadi, pembungkaman sikap-sikap kritis pada waktu itu, termasuk juga kondisi ekonomi yang semakin melemah pasca terjadinya krisis moneter tahun 97. Itu kan yang kemudian mendorong adanya keinginan untuk mengganti rezim saat itu, mengganti kedudukan Soeharto itu. Tentu dengan harapan-harapan besar ke depan ya tentunya ya, yaitu 6 visi reformasi gitu. 6 visi reformasi itu kan salah satunya adalah ya menurunkan Soeharto itu salah satunya. Dan keinginan untuk merubah konsep sentralistik. Sentralistik itu kan dulu semuanya pusat gitu ya. Maka muncullah kemudian apa yang disebut dengan otonomi daerah seluas-luasnya. Itu yang menjadi tuntutan. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah apakah Jokowi ini termasuk bagian dari produk reformasi dan harapan reformasi kan gitu ya. Gini, harapan reformasi itu saya mau ambil dari maksudnya dulu ya. Maksudnya, walaupun kenyataannya seperti apa nanti kita nilai bersama. Maksudnya itu agar tidak muncul otoritarian, agar tidak muncul sentralistik, ya kan? Tidak muncul KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, gimana ya? Di masa Jokowi ini kan pertama, undang-undang KPK direvisi yang ujungnya melemahkan KPK. Apakah ini yang disebut sebagai pemberantasan korupsi kan kekacauan tersendiri menurut saya. Yang kedua, sentralistik. Itu ingin diganti otonomi daerah dengan harapan terjadi pemerataan pembangunan kan gitu ya. Tapi kita tahu kemarin Perpu Cipta Kerja termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya itu sentralistik lagi. Balik ke sentralistik lagi, balik ke pusat lagi semuanya. Jadi semua harus ke pusat, semua harus ke pusat. Nah, ini kan juga kembali lagi
problem. Yang ketiga menurut saya kita pengen adili Soeharto dengan kroni-kroninya itu kan karena otoriternya ya, karena otoriternya. Saya lihat Pak Jokowi nggak hilang otoriternya, bahkan lebih parah dari apa namanya Soeharto gitu ya. Kasus misalnya apa namanya pencabutan BHP HTI atau SKT FPI misalnya, itu kan otoriter banget tuh. Katanya harus memberikan kebebasan berserikat dan berkumpul gitu. Jadi kalau dikatakan Pak Jokowi itu hasil dari reformasi, jauh panggang dari api lah menurut saya. Cita-cita reformasi ingin KKN itu dihapuskan, korupsi semakin luas. Pengennya otoriter itu semakin berkurang, nyatanya semakin otoriter. Pengennya ada pembagian pemerataan pembangunan, malah sentralistik di mana-mana. Dan tidak hanya sentralistik, sentralistik oligarkis yang terjadi hari ini. Dan itulah hasil apa namanya yang kita dapatkan dari Pak Jokowi. Sehingga kalau disebut Pak Jokowi itu hasil dari reformasi ya, menurut saya jauh panggang dari api. Gitu Mas Nenang, ini pandangan Ya, saya. kalau setahu saya sih tokoh reformasi itu Gus Dur, Amin Rais, kemudian Megawati, eh, kemudian kayaknya Presiden Joko Widodo masih belum gitu ya. Belum Belum ada, belum muncul ada. lah sama sekali di masa itu. Iya. Jadi Masya Allah ya, perlu kita perdalam lagi ini. Nah, Bung Agung, peristiwa historis reformasi tahun 98 mencapai miladnya itu lebih dari 2 dekade. Apakah reformasi 98 faktanya membawa kemunduran bangsa dan negara ataukah justru sebaliknya membawa kemajuan? Ya, saya membaca namanya reformasi ya, Mas Nenang. Reformasi itu tidak ada keinginan ada perubahan sistem. Ibarat orang ya tambal sulam kondisi yang ada. Maka pada waktu itu kan yang dipikirkan bahwa problem terbesar pemerintahan atau kondisi rakyat yang lalu itu adalah Soeharto. Dengan harapan Soeharto mundur, maka semuanya akan bisa dibereskan dengan baik. Dengan harapan otonomi daerah itu seluas-luasnya, semua akan dibereskan dengan baik. Apa yang terjadi hari ini? Kemunduran semua, Bu. Apa yang terjadi misalnya? Amandemen UUD 45, itu kan harapan reformasi kan amandemen B45. Apa yang terjadi pada amandemen B45? Kita itu malah jadinya pemilu terbuka di mana-mana. Ketika pemilihan terbuka, itu akhirnya kekuatan uang itu berbicara semuanya. Kekuatan uang berbicara semua. Jadi dulu kan gini, lucu banget. MPR itu kan dianggap punya kepentingan politik di masa itu, yaitu kepentingan Soeharto. Sehingga Soeharto itu langgeng terus sampai 32 tahun. Fungsi MPR dihilangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Nah, sekarang harus terbuka, semuanya dipilih oleh rakyat, presiden dan wakil presiden. Akhirnya apa yang terjadi? Biaya caleg, biaya menjadi presiden, wakil presiden, menjadi bupati, menjadi gubernur itu mahalnya minta ampun, masuklah oligarki di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kepentingan rakyat disamber oleh oligarki. Itu yang terjadi kan? Apa mundur lagi tambah parah sekarang ini. Jadi kalau dulu itu hanya kepentingan Soeharto dan kroni-kroninya, sekarang kepentingan oligarki dibalik di semua. Terus kemudian otonomi seluas-luasnya. Ini otonomi seluas-luasnya itu kan akhirnya muncul undang-undang otonomi daerah ya. Undang-undang otonomi daerah yang kemudian lanjut lagi undang-undang desa dengan harapan bahwa pemerataan apa namanya ekonomi itu semakin luas. Tapi apa yang terjadi? Nggak ada pemerataan, muncullah oligarki-oligarki lokal, raja-raja kecil di masing-masing daerah. Dulu yang namanya korupsi itu hanya di pusat, sekarang korupsi itu sampai level kampung, sampai level desa. Gara-gara apa ya? Bayangkan saja lewat undang-undang desa setiap desa dapat 1 miliar, belum lagi yang lainnya, sehingga posisi kepala desa itu begitu sangat luar biasa dan dia menjadi raja kecil di desanya sendiri. Akhirnya apa? Korupsi di mana-mana. Kita tahu penangkapan KPK terhadap beberapa kepala desa kan banyak sekali pada waktu itu. Itu yang ketahuan lah. Ya, ketahuan kan lebih banyak lagi. Belum lagi dati dua ya, kepala bupati, wali kota. Saya pikir ini yang menjadi titik kritis luar biasa. Jadi saya melihat problem. Terus kemudian apa yang berikutnya? Diharapkan bahwa pemerataan ekonomi terjadi di mana-mana. Tapi yang terjadi enggak. Malah dengan adanya otonomi daerah, investasi itu tidak harus lewat pusat pada waktu itu. Investasi bisa langsung ke daerah masing-masing. Dati dua, bupati itu bisa langsung membuka investasi.
Dan itulah yang menyebabkan kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana, dan bahkan muncullah kepemilikan itu dimiliki oleh banyak tempat. Makanya sekarang kan problem agraria terjadi di mana-mana. Kenapa problem agraria? Begitu dibuka investasi, yang punya peluang memberikan ruang pada agraria itu adalah kepala-kepala daerah. Dan itulah yang menyebabkan ruang hidup dari banyak suku di Indonesia itu terganggu gara-gara investasi itu. Akhirnya kerusakan lingkungan di mana-mana, sumber daya kita banyak dimiliki oleh kekuatan swasta dan lagi swasta asing. Dan inilah yang kemudian disebut dengan neoliberalisme. Nah itu semakin parah, sehingga saya menyatakan saya juga terlibat di reformasi pada waktu itu ya, agak sedih juga melihat kondisi sekarang ini ya. Jadi akhirnya apa? Memang pada waktu itu semuanya berpikir ganti rezim gitu. Sistemnya nggak dirubah. Ketika sistem nggak dirubah, malah semakin parah. Ya kondisi rakyat Indonesia semakin problem seperti yang terjadi hari ini. Korupsi malah semakin nyata. Kemudian sumber daya alam negeri ini semakin dijarah. Terus kemudian muncullah raja-raja kecil di mana-mana. Dan kekuatan oligarki semakin kuat di mana-mana. Dan itulah problem yang terjadi. Sekarang banyak orang pengen kembali pada UUD 1945 asli. Tapi saya yakin itu juga nggak bisa menyelesaikan masalah. Misalnya sekarang ya, terkait dengan eh, banyak isu tentang Jokowi 3 periode misalnya gitu. Lewat kembali pada UUD 45 itu malah bisa panjang lagi nanti posisi dari Pak Jokowi, tidak hanya 3 periode, bisa 4 periode, bisa 5 periode, tergantung keputusan MPR nantinya. Jadi memang tambal sulam yang terjadi, kondisi Indonesia malah semakin parah dan semakin buruk menurut saya hasil reformasi dua dekade sekarang. Gitu, Mas Nanang. Bung Agung, Soeharto dan tafsir tunggal Pancasila ala Orde Baru dalam perjuangan reformasi ini berhasil ditumbangkan oleh dua kombinasi kekuatan politik nasional dan solidaritas mahasiswa yang mereka melakukan aksi di jalanan, kemudian juga didukung oleh manuver-manuver politik dari kelompok oposisi di luar parlemen. Lalu menilik dari kondisi reformasi waktu itu yang sudah gegap gempita dan mewujudkan harapan perubahan yang luar biasa. Bagaimana pendapat Bung Agung tentang kondisi rezim saat ini dibandingkan dengan apa yang dicita-citakan, apa yang diperjuangkan oleh banyak komponen saat itu, Bung? Ya, jadi gini, kalau kita membaca apa yang sedang terjadi pada reformasi 98, saya merasakan banget, Mas Nanang ya, saya masuk ke kampus itu tahun 96. 96 menuju 98 itu kan belum ada kerasa. 97 baru mulai kerasa ketika terjadinya krisis moneter, muncullah kemudian mimbar-mimbar bebas di banyak tempat untuk menuntut Soeharto turun ya di berbagai tempat. Aktivis mahasiswa mulai muncul di sana di berbagai tempat. Ada pertanyaan kapan mulai gini, bahwa reformasi itu diperlukan, pasti muncul dulu kesadaran, adanya kesadaran gitu. Adanya kesadaran bahwa Soeharto harus dilengsarkan. Paling tidak itu muncul ya. 96 itu belum muncul. 97 baru muncul. Nah 97 itu muncul gara-gara apa? Gara-gara dua kombinasi tadi betul. Yaitu kekuatan politik dari kalangan oposisi. Waktu itu saya ingat banget kalau yang bermain di kampus-kampus ya Pak Amin Rais. Beserta kemudian forum rektor pada waktu itu. Forum rektor. Yang itu juga kemudian mengkompori mahasiswa yang waktu itu dipimpin oleh Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi ya. Kampus-kampus besar. Dan kemudian muncullah diskusi-diskusi publik, mimbar-mimbar bebas di mana-mana, di semua kampus. Disitulah akhirnya muncul kesadaran. Kombinasi kesadaran antara kekuatan kampus itu ada mahasiswa dan rektornya. Saya masih ingat banget waktu kita mau demo-demo di Jakarta itu, bahkan yang nyuruh demo dosennya. Keren banget kan? Jadi ayo berangkat aja, nggak masalah gitu, nggak ikut pelajaran nggak masalah, pokoknya udah dianggap absen. Oh keren banget kan? Kalau sekarang gimana, kondisi kita beda banget kan? Berangkat semuanya. Terus kemudian kekuatan oposisi kuat banget. Disitulah terjadi kombinasi yang luar biasa sehingga terjadilah kesamaan visi perjuangan, yaitu turunnya Soeharto. Kesamaan visi perjuangan turunnya Soeharto. Apakah Soeharto nggak otoriter sih, Mas? Otoriter sekali, nggak main-main, Bung. Penculikan terjadi di mana-mana dan sebagainya. Tapi muncul kesadaran bersama yang mengalahkan ketakutan-ketakutan yang sudah. Nah, saya membaca hari ini banyak ketakutan juga pada Pak Jokowi menurut saya. Dan rezim Jokowi ini penuh ketakutan.
penangkapan aktivis, penangkapan ulama, itu kan menyebabkan orang takut speak up. Takut speak up, waduh, kalau speak up kritik-kritik dikit nanti hoax, dianggap apa dan sebagainya kan. Ada muncul ketakutan di mana-mana. Nah, saya melihat hari ini konsolidasi masyarakat sipil itu lemah, masih lemah sekali. Yang speak up masih lemah, kampus pun saya pikir sekarang ditekan begitu rupa ya. Kampus itu kita tahu rektor itu dipilih dengan saham terbesarnya dari Kementerian Pendidikan dan Ristek gitu ya. Sehingga nggak bisa begini bahwa rektor-rektor hari ini ya banyak yang kemudian takut speak up, takut berbicara. Sehingga hari ini yang berbicara hanya mahasiswa itu pun segelintir. Ditambah lagi kurikulum begitu rupa, sehingga mahasiswa itu ngedum di kampus saja. Udahlah kamu itu banyak kuliah, mikirin kamu gimana kamu nanti kerja, ya gitulah kira-kira. Sementara kita hanya bermain dengan kelompok oposisi. Kelompok oposisi pun hari ini semakin hari semakin diprotoli gitu bahasa saya. Semakin diprotoli, semakin dilemahkan. Nah sehingga kalau kita ingin membangun kembali energi seperti 98, maka konsolidasi masyarakat sipil plus mahasiswa harus kuat. Masyarakat sipil itu berarti mana? Ya kekuatan dari ulama, kekuatan dari tokoh-tokoh, kekuatan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil itu harus terbuka dan harus speak up, harus ngomong gitu terhadap kritik-kritik kondisi ada, kritik ada IKN, kritik pada investasi asing dan kritik pada semua problem-problem yang terjadi hari ini. Itu yang harus dilakukan. Nah, saya pikir kekuatan yang penting untuk dibangun adalah edukasi. Karena perubahan itu akan melalui 3 proses. Edukasi, agregasi, artikulasi. Edukasinya jalan belum hari ini bahwa rezim hari ini memang otoritarian, rezim hari ini adalah proses tangan berikutnya dari kapitalisme misalnya, sudah muncul atau belum. Nanti kalau sudah teredukasi berarti ada agregasi, agregasi itu konsolidasi kekuatan, lah konsolidasi kekuatan baru artikulasi. Nah artikulasi yang terjadi pada 98 kan people power ya. Saya pikir ada jalan lain selain people power, yaitu melalui jalan umat. Saya pikir nanti yang bisa dilakukan, tapi intinya harus terbangun edukasi, agregasi, dan artikulasi. Nah, hari ini masih jauh menurut saya, karena ketakutan yang muncul di berbagai tempat, ya karena otoritarian tadi itu. Mungkin speak up dikit, tangkap, speak up dikit, undang-undang ITE, speak up dikit, undang-undang, ya nanti misalnya undang-undang KUHP itu. Keluar baca ya, undang-undang KUHP ini otoriter banget, terkait dengan perizinan, mau demo harus bagaimana, itu otoriter sekali. Sampai juga undang-undang KUHP itu ada makar terhadap ideologi. Wah itu luar biasa, itu lebih parah dari Belanda ya, dari undang-undang Belanda yang sebelumnya. Ini parah banget dan saya pikir benar kata jenengan tadi, Soeharto itu punya tafsir tunggal Pancasila. Hari ini pun ada tafsir tunggal pada Pancasila. Di mana tafsir tunggal Pancasila itu ya ada pada rezim. Dan rezimlah yang buat tafsir itu dan dia membuat otoritarian gitu terhadap kondisi masyarakat yang ada sekarang sehingga muncul ketakutan di mana-mana. Tapi intinya saya pikir kita masih punya ruang untuk melakukan perubahan, tapi intinya harus ada edukasi, agregasi dan juga artikulasi. Gitu kira-kira Mas Nanang. Baik, edukasi, agregasi, dan artikulasi. Berarti masyarakat harus paham bahwa kondisi sekarang ini ya mirip-mirip lah dengan yang terjadi di 98 itu dan tentu saja kita ingin terjadinya sebuah perubahan, bukan sekedar perubahan kepemimpinan tapi juga perubahan sistem ya. Dan kita udah lelah pakai sistem buatan manusia. Tentu saja kita harus kembali pada sistem yang ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bung Agung selaku tokoh reformasi The Real, reformasi tahun 98 dan juga tadi sudah di awal-awal sudah menegaskan salam revolusi. Semoga seruan, semoga masukan kita pada kesempatan sore hari ini didengarkan oleh penguasa dan menjadi sebuah wacana yang kemudian dilaksanakan, dieksekusi bahwa kita toh kepingin negara kita lebih baik lagi dan itu terjadi hanya dengan perubahan sistem melalui edukasi, agregasi, dan artikulasi. Sekedar reformasi 98. Tak sekedar reformasi tapi kita harus 98. ada perubahan sistem yang ada sekarang ini, karena sistem yang ada sekarang inilah yang menyebabkan banyak orang tertelikung dengan kondisi yang ada, sehingga tidak ada perubahan sama sekali. Kalau reformasi hanya tambah sulam. Maka harus ada perubahan total terhadap sistem negeri ini, dan saya pikir sedang pertarungan ideologi antara kapitalisme dengan Islam. Daripada ngambil kapitalisme, ya lebih baik Islam. Gitu kira-kira.
Iya, Masya Allah. Baik, semoga pengagung sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik, pemirsa Khilaf Anis yang dirahmati oleh Allah, demikianlah acara program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.